bertolak belakang dengan akal. Itu ya. Jadi syaratnya. Nah, hadis yang ini, hadis tentang siapa namanya, bahwa Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah dosa 6 tahun dan menggauli dosa 9 tahun, itu semua hanya bersumber dari satu orang, namanya Hisham bin Urwah, ya, Hisham bin Urwah bin Jubair ibn Awam, itu istri cucu dari siapa namanya, Jubair bin Awam, yang istrinya kakak sendiri dari Siti Aisyah. Nah, akan tetapi hadis ini sebentar Pak Max, saya potong dulu Pak Max, ya gini ya. Oke, Pak Max, nanti ini kita juga sudah baca semua Pak hadis-hadis ya. Pertanyaan saya Pak, ya pertanyaan saya kan tadi Pak Max mengatakan mengikuti Quran. Di Quran sendiri kan tertulis Pak bahwa istri Muhammad adalah Aisyah. Nah sekarang Pak Max jelaskan Aisyah itu siapa? Jadi waktu menikah itu umur berapa dengan Muhammad? Kemudian hadis-hadis yang pada ayat waktu berapa, itu sudah Pak? keluar. Pak, kalau Bapak Ada Pak, sebentar Pak. Pak ya, saya sebentar ya. Silakan. Saya sebentar dibuka, buka ininya. Dibuka di sebentar. Ayat berapanya? Karena disebutkan di sini bukan saya mengatakan bahwa Aisyah ini ya, tapi disebutkan Hafsah dan Aisyah. Ya, nah, berarti nama itu, nama Aisyah. Ini nah, konteks, makanya Pak. Sebentar, makanya saya tanyakan apa hubungannya ada nama Aisyah di dalam Al-Qur'an itu. Baik, saya jelaskan ya. Ya, silakan. Oke. Yang pertama saya ingin tegaskan bahwa di Al-Qur'an tidak ada sama sekali menyebutkan atau menerangkan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah. Ya memang. Silakan kalau tapi ada nama Aisyah. Baik. Itu kenapa Pak? Kenapa? Pak Lidara, Pak Max, sorry. Kenapa Al-Qur'an yang dikatakan terperinci sempurna, teratur, tidak ada mengatakan Nabi Muhammad menikahi Aisyah? Tapi ada nama Aisyah. Ya, kenapa ada di hadis pernikahan dia? Ada nama Aisyah di Quran. Aisyah kan di Quran ada, tapi pernikahan dia kan nggak ada. Ada muncul-munculnya di hadis. Nah, kenapa Quran yang dikatakan sempurna, terperinci dan teratur itu tidak memuatkan secara detail? Hanya ada Aisyah doang, tetapi di hadis yang lebih dijelaskan. Sedangkan hadis itu 200 tahun kemudian, setelah Muhammad meninggal 200 tahun kemudian baru hadis itu ada. Nah, pertanyaan saya ke Pak Max, apakah Allah SWT pernah mengeluarkan ayat yang mengatakan untuk menulis hadis? Ada ayatnya nggak? Baik. Terima kasih. Boleh. Tolong ditunjukin ayatnya, Pak Max ya. Mohon dikasih waktu Pak Max, boleh Pak Max. Ya. Silakan Pak, silakan. Boleh nambah Pak Max catatan dari Pak Max. Pak, ini juga udah terlalu banyak. Nanti ya bisa jelaskan. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi pertama begini Pak. Saya bisa tegaskan kalau ada boleh disebutkan ayat berapa yang disebutkan karena Aisyah di dalam Al-Qur'an. Itu saya bilang tidak ada. Tapi dalam tafsir ada. Ya, dalam tafsirnya yang tafsir tersebut dikuatkan dengan hadis yang menjelaskan tentang, kalau tidak salah, tentang surat Al-Ahzab ya. Nah, surat Al-Ahzab itu disebutkan memang ada dua riwayat. Ada yang menjelaskan tentang Hafsah, cerita Hafsah dan Aisyah, dan menjelaskan cerita Maria. Pak, mic-nya si King David ini kayaknya gangguan. Ya, lanjut. Oke, baik ya. Jadi kalau disebutkan tidak ada ya. Baik. Nah, kemudian konteksnya dan ceritanya pun berbeda. Kalau misalkan di surat Al-Ahzab yang disebutkan di hadisnya itu tentang Sayyidina Aisyah dan Hafsah, itu tentang pelarangan Nabi, ya kan? Atau Nabi melarang untuk dirinya sendiri, mengharamkan untuk dirinya sendiri. Ada namanya dalam riwayat sebutkan maghfir, semacam madu. Tapi karena hal-hal lain, mungkin ceritanya berbeda ya. Mungkin ntar kapan waktu kita akan bahas tentang ini. Nah, bilang melarang untuk dirinya maghfir atau madu tersebut, ya kan? Akhirnya turunlah surat Al-Ahzab yang melarang. Allah memberikan teguran kepada Muhammad, kenapa engkau, ya kan, melarang makanan yang Allah halalkan kepada engkau untuk menyenangkan istri-istrimu. Ya, jadi ini konteksnya berbeda, Pak. Ya, akan tapi saya ingin ada penegasan tadi di sini, ya, bahwa mengenai pernikahan Nabi tidak disebutkan. Nah, sedangkan kalau saya langsung bantah dengan ayat Al-Quran mengenai pernikahan Nabi itu sebenarnya ada dalam surat An-Nur. Saya bacakan
Wa ankihul ayyama minkum wassalihin al-ayah, ya kan? Dan nikahkanlah ya orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah. Kata soleh itu tidak hanya bermakna baik atau orang baik atau orang soleh istilahnya kita kenal langsung. Tapi kalau Bapak boleh cek di surat An-Nur tersebut disebutkan semua, saya sudah cek beberapa bukan penafsiran ya, artinya pun disebutkan layak menikah. Saya yakin 100% bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan beliau, ya kan, disebutkan dalam riwayat atau cerita tersebut menikahi anak 6 tahun, saya tidak yakin. Ya kan, ini dari sisi Al-Quran sudah membantah karena anak 6 tahun atau 9 tahun belum layak untuk menikah. Apa yang Al-Quran bantah, Pak? Apa yang Al-Quran bantah, Pak? Sebentar. Apa yang Al-Quran bantah? Ayatnya mana, Pak? 6 tahun enggak layak ya, enggak layak. Kita kunci. Berarti kalau sampai Muhammad mengawini anak umur 6 tahun, kalau benar berarti itu tidak layak, Pak ya. Kita kunci situ ya. Sekarang kita kunci ayatnya mana? Oke. Ayatnya mana, Pak? Ini Siap. Kita kunci ayatnya mana, Pak? Kita kunci di situ, Bapak jangan tarik lagi, Pak. Ayatnya dulu, Pak. Saya pengen ayatnya dulu, Pak. Kenapa? Ayatnya kenapa? Ayatnya tadi yang mengatakan bahwa itu anak tadi 6 tahun dewasa. oke gitu. Begini, King Pak David. King David nggak nangkap. Saya ulang lagi, Pak King David. Saya coba. Saya sudah nangkap. Saya ulang ya, bahwa bantahan terhadap riwayat atau hadis yang menjelaskan Nabi menikahi Aisyah di usia 6 tahun ini sebenarnya sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran yang ya menganjurkan dan menyuruh untuk menikahkan anak-anaknya itu yang sudah layak. Jadi bukan yang masih anak kecil. Layak, gitu ya, itu satu. Ini dasar. Jadi kalau benar-benar ada nikahi anak umur 6 tahun, tidak layak, Pak ya? Hadis. Ya sebentar, boleh Diba. Sekarang saya ingin sampaikan berdasarkan hadis ya. Jadi hadis yang menyatakan Siti Aisyah menikah di usia 6 tahun dan digauli di usia 9 tahun itu sangat bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, contoh, misalkan ya, contoh di dalam misalkan HR Bukhari 4498 ini Bapak kalau cek di carihadis.com nomor 4498. Ya, 4498. Ini intinya saja, Pak. Intinya saja, Pak. Jangan muter-muter. Intinya begini, Pak. Kami sudah nangkap. Intinya Bapak menolak hadis yang mengatakan, meriwayatkan bahwa Muhammad mengawini anak umur 6 tahun. Itu intinya, Pak ya. Dan Bapak pakai surat bantahan dengan An-Nur tadi bahwa yang layak itu didukung dengan hadis. Salah satu dari perspektif Al-Quran. Kita catat. Sedangkan dari perspektif hadis, ya ini saya sebutkan di Bukhari 4498, tapi di webnya kalau by web ya itu di carihadis.com. Baik. Bukhari yang mengisahkan Aisyah juga hadis Bukhari loh, Pak ya. Ya, ada hadisnya nanti saya tampilkan. Nanti saya tampilkan. Kan ada taradud nih istilahnya, ada kontradiktif antara satu hadis dengan hadis yang lain. Buang aja hadisnya, Pak. Buang aja hadisnya, Pak. Nggak usah dipakai, Pak. Ya, jangan dipakai. Nah, nanti ntar konklusinya saya akan sebutkan. Konklusinya apa? Pak Max, Pak Max, pertanyaan saya, Pak Max. Sebentar, Pak. Ini Bapak belum kasih kesempatan untuk menjelaskan hadis-hadis yang saya udah paham Pak hadis lebar, Pak. Kami sudah paham. Jadi waktunya, Pak. Sebentar, Pak. Ini waktu saya ya. Ini atau saya sebutkan jumlah hadisnya aja deh. Ini sebentar, hadis yang bertentangan dengan hadis yang Pak Max. Nanti Bapak sampaikan ke teman-teman Bapak Muslim, Pak. Pak Max, di surat At-Tahrim ya, QS 66 ayat 3 ya, di sini disebutkan, sebentar saya share ya. Dan ingatlah ketika rahasia Nabi membicarakan, ini bicara rahasia ya Pak ya. Sebentar saya tampilkan lah ya supaya jelas, supaya tidak saya dipikir mengada-ada ya. Sebentar Pak. At-Tahrim ayat 3 Pak. Oh 3, baik. Ya, nih kita bicara ya di sini ya. Di sini surah At-Tahrim ini kan memang surah yang sebentar Pak. Kalau menurut saya sih nggak masalah, boleh. Tapi yang ini kita selesaikan dulu, jangan melebar ke yang lain. Pak, udah hadis sudah selesai Pak. Tunggu, nanti saya akan tampilkan hadisnya. Nanti Pak Max bisa Pak Max membantah itu palsu atau bukan. Ya, ini kan bicara Pak Max kan membicarakan bahwa itu adalah hadis palsu. Habis Pak Lidara saya coba bantah ya. Di sini Pak Max ya.
sebentar ya. Di sini dikatakan dan ingatlah ketika secara rahasia. Nah, ini surah At-Tahrim nih Pak ya. Bapak buka, sudah buka Pak Qurannya Pak. Silakan Pak. Dibuka Qurannya Pak. Ya. Di sini dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya dalam kurung Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Jadi dia lagi berbicara kepada istri-istrinya Pak. Salah satunya kepada Hafsah dan kepada Aisyah. Nah, yang saya bertanya di sini dan Allah memberitahukan. Bapak, tadi mohon maaf ada telepon. Oke. Apa-apa. Silakan. Ya ini. Suara jadi kecil ya. Ya surah At-Tahrim kebaca nggak Pak? Kebaca nggak Pak? At-Tahrim. Ya QS 66 ayat 3 Pak. Coba dibuka Pak. Pak Max. Ya di sini ya saya bacakan ya Pak Max. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Ya ini ketika ini dia sedang berbicara kepada dua orang istrinya. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah. Sebagian menyembunyikan sebahagiannya. Di sini Nabi sedang, ya kalau boleh dibilang sedang main sandiwara di depan istrinya Hafsah dan Aisyah. Ya karena apa? Menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah, Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, di sini asbabul nuzulnya surah At-Tahrim ini, Pak Max. Nah, di sini jelas dikatakan dia sedang berbicara kepada Hafsah. Halo, mohon maaf, ada telepon dulu, mohon maaf. Ya sudah Pak. Ini nggak bisa nih. Jadi nggak bisa komunikasi telepon, nih. Kalau ada telepon ya Pak Max selesaikan telepon dulu ya Pak. Saya turunkan dulu lah. Turunkan dulu. Sambil nunggu saya komen dulu. Gimana nih Pak Max? Ya boleh Pak. Ya silakan Pak. Oke, jadi begini. Yang saya catat di sini luar biasa Pak Max ini. Ya luar biasanya begini. Dia mengakui bahwa anak umur 6 tahun itu nggak mungkin dinikahi karena itu sangat tidak layak. Kita apresiasi itu ya, sangat tidak layak. Itu pendapat Pak Max. Nah, seandainya ini benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi dan itu fakta misalnya, berarti Pak Max sama juga mengatakan bahwa junjungannya itu tidak layak, ya. Kan begitu. Nah, dalam beberapa betul. standar ganda begini, oke lah, itu keyakinan dia, itu hak dia punya akal sehat seperti itu hak dia, gitu ya. Nah, tetapi dalam hadis-hadis yang Bukhari dia kutip, itu katanya bertentangan. Nah, ini kan aneh, sangat aneh bertentangan. Oke, kalau bertentangan, kita kasihan dengan orang-orang yang seberapa banyak sih Muslim yang membaca hadis, yang mengerti hadis. Artinya bagaimana? Banyak yang tersesat dong, yang nggak ngerti atau yang baca saja tapi nggak ngerti, yang ilmunya nggak sampai sama dengan Pak Mek misalnya. Kan kita kasihan. Ya. Nah, banyak juga ulama-ulama itu mengakui itu 6 tahun. Ngaku kok. Ya. Dengan alasan bahwa Nabi junjungannya itu diberi perlakuan khusus. Karena ada yang mengakui kan karena wah Aisyah ilmunya cerdas gitu ya untuk mendampingi, untuk menyampaikan, untuk berdakwah, ya kan? Nah itu yang pernah kita dengar, betul nggak Pak? Betul Pak. Ya kan? Ini kan yang mana yang kita terima ini? Ya, apakah Pak Max atau yang lain? Nah, kalau saya lebih percaya, saya lebih bicara Sahih Bukhari Pak. Karena Bukhari kan yang lebih dekat sama mereka. Oke, nah sekarang begini Pak, katanya harus pakai apalagi tafsir ya, sesuai dengan runut misalnya ya, kan begitu. Sesuai dengan apa tadi?
Ya, runutnya, junutnya, sanatnya dan sebagainya. Sanatnya. Nah, siapa yang menentukan ini? Kan manusia juga. Dan itu juga berbeda-beda pendapat. Betul. Ya kan? Setuju. Yang hidupnya mungkin masa-masa sekarang atau masa-masa tahun-tahun yang baru-baru ini, atau yang ya boleh dikatakan 600.000 abad ke-7, abad 8 sampai sekarang kan begitu, masih ditafsir-tafsirkan. Apakah mereka saksi sejarah? Saya masih percaya pada Bukhari kok. Bukhari hidup pada zaman itu. Kita masih percaya sama Bukhari kan? Yang hidupnya pada saat itu. Lantas kita mulai, ini tidak ini. Nah, siapa yang menentukan bahwa orang-orang yang dituju itu tidak adil, benar saksi sejarah? Siapa yang menentukan? Tidak ada kan? Dan itu juga persepsinya berbeda-beda kok, penafsirannya berbeda-beda. Nah, ya, tapi kita apresiasi Pak Max ya, bahwa dia mengatakan sangat tidak layak katanya ya, bahwa apabila ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun dan ditiduri pada umur atau berkumpul pada umur 9 tahun. Luar biasa Pak Max, ya, dia mempunyai pola pikir, akal sehat. Ya, luar biasa. Ya kan? Apakah ini benar-benar terjadi umur 6 tahun atau 9? Seandainya terjadi memang 6 tahun dan berkumpul pada usia 9 tahun, ya. Nah, Pak Max berarti harus berhati-hati dengan perkataan Pak Max. Berarti Pak Max mengatakan junjungan Pak Max tidak layak. Seandainya itu benar-benar terjadi. Tetapi kalau seandainya betul apa asumsi atau Pak Max punya pendapat itu benar, ya berarti Pak Max punya akal sehat yang luar biasa. Kan begitu. Nah, silakan yang berpendapat bahwa itu benar 6 tahun dan yang tidak percaya, ya silakan kalian konsultasikanlah, bicarakan baik-baik. Jangan lagi ada alasan karena perlakuan spesial khusus dari Tuhan. Ya, karena ilmunya cukup tinggi, ya. Aisyah cerdas, ya. Menghafal-hafal ayat dan sebagainya. Membantu dalam dakwah dan sebagainya. Jangan lagi pakai alasan itu. Ya, nanti standar ganda itu. Ya. Betul. Nah, ya kan? Betul. Ya, boleh ngomong Pak. Ya, silakan. Boleh. Pak silakan Pak penggugat. Nah, jadi begini. Gugat aja sekarang. Ya. Pertama, kalau kalian mengatakan ini Hisam, masalahnya hadisnya dari Hisam, udah tua, umur 71, tinggal di Irak. Oke, nggak apa-apa. Kita punya hadis lain. Saya kasih linknya tadi di private juga ada. Di tampilannya Pak Lidara juga ada. Ya. Ya. Oke. Kalau yang di private chat malah nggak ada Hisam itu. Ya. Ada Hisam. Hadis Muslim 2549. Ya, ini hadis Muslim juga nih. Saya ada beberapa nih. Ya, dibaca aja nih. Ya. Iya. Ini hadis yang sahih sekali. Ya. Ini referensinya ada semua. Ya, ini pakai bahasa Inggris juga. Silakan. Nah, hadis Muslim, hadis Bukhari yang Hisam tadi itu adalah hadis yang menguatkan surah 65 ayat 4. Menguatkan Al-Quran Anda sendiri. Jadi kalau kalian katakan ini tidak layak, pertanyaan saya, emang kalian taunya layaknya kayak apa? Betul. Itu ada yang sunnah juga tuh, Pak Re. Ya. Semua tentang Aisyah kita pikir itu aja dengan akal sehat. Sahih, Pak Re. Ya. Semua tentang Aisyah itu sahih, Pak. Sahih, ini sahih, Pak. Iya, jelas. Sahih. Jadi masalah pernikahan itu, pernikahan anak itu ada fatwanya, pernah keluar fatwa dari ulama, ya. Terus ada juga dalil dari Al-Quran, ada hadisnya juga. Terima kasih kalau sudah mengatakan itu tidak layak. Berarti Anda sudah melawan Al-Quran Anda sendiri, Pak Max. Ingat terakhir kita bertemu di sholat Tabayum 2. Saya tanyakan surah 65 ayat 4 itu.
Ya ini Pak Sekarang Maxnya Anda mana berkelit. tadi? Anda bilang ini tidak benar. Pak Ya kan? Maxnya Nah, ini adalah terpental-pental hadis ini. penguatnya justru. Betul. Masalahnya Pak Max. gini juga sang penggugat. Itu kan banyak Ya. ustadz-ustadz juga yang mengatakan betul 6 tahun, termasuk Buya Sakur mengatakan 6 tahun. Bahkan Saifuddin Ibrahim juga Iya. membongkar dalam buku dia itu 6 tahun. Jadi bukan sedikit ustadz-ustadz Islam sendiri mengatakan benar Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun. Nah, hanya Pak Max sendiri yang lain sendiri nih. Saya juga bingung dengan Pak Max ini. Ini muslim-muslim modern yang malu dengan kelakuan ini, mereka akan cari alasan. Oh, ini hadisnya cuma berasal dari Betul. Hisham. Iya. Hisham udah Makanya tua, yang punya akal sehat tinggalnya kan, di Irak. punya akal sehat kan, sehingga mereka Betul. mencari Saya udah dalil-dalil, tua, tinggal di mencari Irak, udah alasan-alasan pikun. kan. Jadi dia bisa cari Iya. itu apa? Udah salah tulis lah, salah inget katanya gitu. Itu udah basi Ya, oke. alasan itu. Oke, ini Pak Maxnya udah naik setelah terpental-pental. Silakan Pak Max. Ya, ditanggapi. kasih naik lagi. Silakan. Halo Pak Max. Link saya lebih akurat Pak, nggak ada Hishamnya di situ. Oh gitu ya. Ini nggak ada Hisam juga kok. Di sini nggak ada Hisam kok. Ini Aisyah dia sendiri yang Perawinya Pak mengatakan. nggak ada. Perawinya ini Oke, nggak ada. sebentar saya buka ya. Oke, silakan Pak Max. Ya, Pak Max silakan. Kenapa channelnya loh? Kok hilang lagi? Waduh. Wah, Dihadang jin. nanti dibilangnya kita nggak kasih masuk lagi ya. Silakan Pak Oh, Max. enggak. Silakan. Pak Max bicara. Ya, halo. Ya, Pak Max. Silakan Itu Pak Max. Oke, Pak mohon Max. maaf ada telepon Sebelum dari- Pak Max bicara lebih lanjut, saya mau kasih info Pak Max. Banyak ustadz besar mengatakan Muhammad benar menikahi Aisyah 6 tahun dan menidurinya di 9 tahun. Termasuknya salah satu Buya Sakur yang mengatakan itu. Jawaban Nah, sekarang saya, Pak Max sendiri Saya mengatakan tidak tidak membantah. demikian. Saya bingung gitu loh Pak. betul. Yang mana yang benar? Saya tidak membantah apa yang Bapak sampaikan. Bahkan, ya kan, kita kenal ada Sunni dan Syiah. Kalau di Indonesia mungkin ada organisasi besar lah, termasuk NU pun ya, itu masih meyakini hadis ini. Tapi, ya kan, dalam Islam tidak ada pelarangan, ya kan, ketika Ini misalkan kita penggugat ya. mencoba. Hadisnya Karena Pak gini, kalau penggugat. misalkan apa yang saya sampaikan itu tidak berdasar, nah itu baru. Nah ini yang saya sampaikan pun dasarnya ada, hadisnya pun tidak sedikit, ya, yang menjelaskan tentang, makanya tadi kan dipotong. Saya pengen sebutkan, jadi biar lebih. Jadi mana yang benar Pak? Kalau menurut betul. Bapak yang mana yang benar? Karena mereka juga punya Ya, hadis-hadis Pak konklusinya, untuk mengatakan itu. kon- Nah, konklusinya Baik, apa Pak? begini. Biar nggak panjang Pak. Konklusi yang saya sampaikan, ketika kita menemukan sebuah hadis atau riwayat, misalkan yang berhubungan terutama dengan kehormatan Nabi Muhammad misalkan, ya saya pribadi kalau saya akan mengambil hadis yang tidak mencela kehormatan Nabi, ya kan? Karena didukung dengan Al-Quran, didukung dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim Berarti juga. Pak Max, Gitu loh. berarti Pak Max Intinya mau suka-suka pilih-pilih yang enak Pak, yang mau yang enak. Iya. Ya tidak dong. Nah, Penghulunya siapa Pak Mek? Penghulu nikahnya Kalau Pak Mek? misalkan dipilih-pilih yang enak, ya kan, dalil yang disampaikan itu tidak masuk akal, ya kan? Ini kan Berarti Qurannya dalilnya dibuang juga ada dalam Pak. kitab Surah Sahih. 65 ayat 4-nya Pak. Kenapa itu? Surah 65 apa tuh? Maksudnya apa? Berarti harus dibuang juga dong surah 65 ayat 4. Sebentar, saya belum baca 65 ayat 4. 65 ini surat apa nih? At-Talaq. Hah? Kemudian Harus ayat dibuang dong berarti ya, yang surah ayat 4-nya. ayat 4. Kita baca dulu. Maksudnya yang mana nih? Ya baca dulu aja. Tentang mana? Silakan. Saya bacakan ya. Dan perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan, jika kamu ragu-ragu, oh ini kalau ini maksudnya gini Pak, ya kan? Maksudnya bahwa ketika itu pun terjadi, ini kan memang Al-Quran berlaku untuk semua, baik untuk Nabi dan untuk semua manusia, gitu kan? Seandainya kan saya bilang tidak ada pelarangan dalam Al-Quran, bilangnya wa ankihu itu artinya apa? Anjuran, gitu kan? Anjuran yang sebaiknya. Kenapa? Karena kalau misalkan di bawah umur, ya kan, dengan tanda misalkan belum haid gitu,
Nah, ini resikonya akan besar gitu kan, misalkan terjadi perceraian dan lain sebagainya lah, itu yang akan terjadi. Sebentar Pak Max, supaya nggak blunder. Sebentar Pak Max, Enggak, intinya begini aja. Enggak, intinya Muhammad mengawini Aisyah atau bukan? Kalau ayat yang ini intinya ya, ayat ini mendasarkan bahwa seandainya misalkan terjadi, kemudian terjadi perceraian, ada pernikahan, halal, kan? katakanlah tadi belum haid misalkan anak-anaknya, ya kan, makanya masih kecil. Berarti ya, halal, ya? Makanya kan saya bilang anjuran. Dibolehkan sesuai dengan ayat ini. Makanya kan Al-Quran itu betul-betul istilahnya kan memberikan solusi buat semua hal-hal yang akan terjadi. Gitu kan? Ketika dipertanyakan itu ada jawabannya. Nah, ini intinya disebutkan kalau misalkan itu terjadi ada perceraian bagi anak yang belum datang haid, hitungnya seperti apa? Nah, hitungannya itu sama. Berarti itu ya anak kan? Pernah dikawini 10 hari atau ya kan, atau 3 kali suci dan 3 kali haid. Nah, kalau mengenai Nabi Muhammad ya itu pilihan. Kalau saya memilih riwayat-riwayat yang memang berdasar ada di dalam kitab Sahih Muslim juga yang membantah hadis tersebut. Oke, itu hadis Sahih Muslim. Pak, sudah cukup Pak. Baca dulu. Pak Max cukup Pak Max. Ya sebentar ya, saya yang mau bicara nih ya. Jadi Pak Max ini kawan-kawan, Pak Max ini ya tidak mau memakai hadis yang menyatakan bahwa Muhammad mengawini anak umur 6 tahun. Jadi dia mau pakainya hadis yang tidak mengatakan Muhammad mengawini anak umur 4 tahun. Itu konklusinya. Jadi Pak Max ini mau memakai hadis yang bagi dia tidak memalukan, gitu loh. Yang memalukan dia tolak, walaupun itu sudah disahihkan oleh ulama-ulamanya. Ya cukup Pak Max. Ya terima kasih. Silakan. Yang lain. Oke, saya mau tanya yang kedua Pak. Saya mau tanya yang kedua ke Pak Max. Tadi Pak Max bilang kan Quran buat semua orang, bukan hanya buat Nabi. Betul kan Pak Max? Pak Maxnya mana? Iya betul, tadi dia ngomong gitu. Dia mengatakan tadi Quran buat untuk semua orang, termasuk juga buat Nabi Muhammad. Betul ya? Nah, pertanyaan saya ke Pak Max. Kalau memang Quran ini buat untuk semua orang, berarti merata kan, adil kan begitu ya? Jelas adil di sini ya, kita bicara keadilan ya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Max. Kenapa Muhammad menikahi 12 istri, sedangkan orang umatnya hanya diperbolehkan 4? Kenapa demikian? Berarti tidak ada keadilan sama sekali. Ya, sebentar Pak King David ya, sebentar untuk masuk ke pertanyaan itu, saya mau bertanya tentang topik kita ini dulu. Ya. Ini yang penting Pak ya. Betul maaf ya Pak King David ya. Silakan Pak. Ini Pak Max. Mantap. Topik kita ini di sini ya jelas mengatakan si Tonggos Nandar ya, Tonggos ini tong kosong, mengatakan bahwa Isa alaihissalam menikah, punya anak, bahkan punya cucu. Tanggapan Pak Max bagaimana? Silakan. Silakan Pak Max. Pak Max. Pak Max. Halo Pak Max. Masuk. Pak Max lagi terima telepon juga mungkin dari sang gurunya mungkin ya. Pak Max. Ya, halo Pak. Ya, siap. Ya. Oke, mohon maaf. Ini ya oke. Gak apa-apa. Dimaafkan Pak. Siap. Oke, jadi gini, saya ingin sampaikan bahwa udah selesai Pak. Itu masalah itu selesai Pak. Sekarang saya mau tanya Pak. Enggak, pernikahan tadi ya? Lewat ya Pak. Yesus. Enggak, bukan Yesus, Isa. Ini fokusnya di dalam topik saya hari ini. Kita jangan lari lagi ke luar dari topik. Bahwa menurut Nandar Tonggos ini, saya bilang Tonggos karena tong kosong, dia mengatakan bahwa Isa alaihissalam ya, bukan Yesus Pak ya. Isa alaihissalam di dalam Quran itu dinyatakan menikah. Saya putar videonya biar Bapak jelas.
Saya minta tanggapan Bapak. Apakah benar Isa itu di dalam Quran menikah dan punya anak? Silakan, Pak. Siapa nama anaknya? Siapa istrinya? Kapan dia menikah? Kita akan jelas tanyain. Mengenai apa namanya tema hari ini belum meneliti dan belum membaca banyak, ya kan? Jadi sebenarnya belum bisa Saya kasih komen. putarkan videonya sebentar, Pak, biar Bapak bisa tadi komen. saya sudah dengar lihat juga, ya kan? Sudah sempat Jadi pertanyaan lihat. saya, Pak, Bapak jangan berusaha menghindar, Pak. Jawab saja kalau iya, tidak. Saya cuma tanya, Isa itu di dalam Al-Quran itu menikah dan punya anak tidak? Itu aja, tidak, ya, cuma dua itu aja. Kalau saya sih belum membaca, belum membaca di Al-Quran ada kisah, ya kan, yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi Isa atau sampai dengan misalkan punya anak. Ya kan? Berarti Pak Max nggak pernah baca Quran dong, kalah sama Tonggos Nandar, Pak. Pak Max berarti nggak pernah baca Quran, kalah sama si Tonggos Nandar, Pak. Katanya dia kalau baca sih baca, tapi mengenai cerita itu tadi saya bilang, ya kan, saya belum pernah menemukan tuh. Oke. Sekarang begini aja, Pak Lidara. Pak Max. Begini Pak Max. Andai kata saja Pak Max, kita singkirkan si Tonggos dulu. Andai kata kita mau tanya ke Pak Max, benarkah bahwa Isa alaihi wasallam itu nikah dan punya anak? Kalau menurut Pak Max, benar apa tidak? Ya, menurut Pak Max silakan. Jangan kalau tidak ya sudah kita lupakan. Saya mengenai itu, kalau nanya saya sekilas yang tadi, makanya saya bilang kan saya belum meneliti lebih jauh mengenai ini. Tapi kalau nanya sekilas saja gitu kan, usianya Nabi Isa atau ya, karena menurut saya seperti kita dengarkan Pak. Sebentar Pak Max, kita dengarkan sama-sama. Dengar dulu. Ya, karena artinya usianya kan usia 33 tahun. Jangan bicara dulu Pak. Jangan bicara dulu Pak. Kita dengarkan dulu. Saya minta tanggapan Pak Max. Kebenaran Pak Max ada di sini. Anugerah dan kehidupan yang normal. Coba saudara perhatikan Quran menikah. Karena menikah ini adalah natural. Menikah ini adalah naluri seorang manusia yang diberikan anugerah dan kehidupan yang normal. Coba saudara perhatikan Quran surat Al-Imran ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim. Ya. Dan aku memberinya nama Maryam. Sama itu Maryam wa inni u'idzuha, dan aku memintakan perlindungan untuknya, ya, untuk Maryam, u'idzuha bika wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, cucunya, minasyaitonir rajim, dari syaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Artinya apa saudaraku? Ini adalah doa dari neneknya Yesus kepada Maryam alaihissalam agar Maryam alaihissalam dilindungi oleh Allah. Kemudian Yesus juga dilindungi oleh Allah. Kemudian cucunya, artinya apa? Artinya anaknya Yesus pun dimintai oleh neneknya Yesus untuk diberikan perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Secara tersirat, Al-Quran surat Al-Imran ayat 36 mengakomodir bahwa Nabi Isa alaihissalam menikah. Isa alaihi wasallam menikah. Isa alaihissalam, ibunda dari Maryam alaihissalam, mendoakan kebaikan bagi Maryam, mendoakan kebaikan bagi Isa alaihissalam, dan mendoakan kebaikan bagi anaknya Isa alaihissalam. Ini tidak dibantahkan lagi, baik di dalam Quran surat Al-A'raf
jelas siapa Max? Jelas Saya ya. Isa alaihi salam menikah. Ini dia baca ayat Ali Imran ya Pak ya, Ali Imran 36. Ya silakan Pak Max Tanggapin. Tadi mohon maaf nih agak kepotong-potong ya. Jadi saya harus baca dan coba lihat tafsirnya mengenai ayat itu, ya kan? Kan jelas Pak. Di ayat tersebut jelas Ali secara Imran clear. ayat 36. Saya cuma tanya Pak Max, cuma 2 jawabannya ya atau tidak. Isa itu menikah atau tidak? Isa itu menikah dan punya anak atau tidak? Ya begini, makanya tidak tadi kan saya bilang Pak, jawaban saya ya kan di ayat, kalau Pak Nandar tadi membawakan ayat yang tadi ini kan dia katakanlah mungkin tadi mengasumsikan bahwa kemungkinan Yesus pun menikah dengan cerita yang ada di situ, ya kan? Artinya tidak Yesus Pak, bukan Yesus. Isa alaihi salam. Pak, jangan lari ke Yesus. Dia menyebutkan Isa alaihi salam menikah. Saya cuma tanya menikah ya, atau karena tidak. Kalau keyakinan Muslim Pak, mungkin nggak perlu ditanya lagi. Saya kok kayak Muslim, Isa sama Yesus pun satu pribadi yang sama. Ya, itu silakan. Saya tidak mau narik ke Yesus. Yesus tidak pernah menikah. Sekarang saya tanya kalau Pak nanya ke saya kan seperti itu, ya kan? Sebentar Pak Mas. Saya cuma tanya jawabannya. Isa alaihissalam di dalam Quran menikah atau tidak? Tadi saya harus baca ulang lagi Pak. Saya harus teliti dulu. Jadi sama susah amat jawabnya. Udah nggak usah muter-muter Pak. Aduh. Kalau saya lebih apa yang disampaikan di Alkitab bahkan ya kan. Sebentar Pak Mas, jangan lari-lari ke Alkitab. Jangan lari ke Alkitab sebentar Pak Max, jangan lari ke Alkitab. Nggak percaya Al-Quran. Kalau saya itu sekarang Pak Max, saya bukan percaya, saya tidak percaya saya tidak percaya Al-Quran, saya percaya Al-Quran. Makanya saya katakan, saya tanya sama Pak Max, benar nggak Isa alaihissalam itu menikah di dalam Al-Quran? Kan Bapak mengimani Isa, masa Bapak harus baca lagi? Berarti Bapak tidak mengimani. Pertama jawab saja iya atau tidak Pak, nggak usah muter-muter Pak. Nggak usah saya mesti baca lagi, mesti baca ini. Bapak udah baca kok dari kecil. Ya. 1, pertanyaan 2. Kedua, kalau memang Isa tidak menikah, apakah menurut Pak Max Tonggos Nandar ini menistakan agamanya sendiri? Silakan Pak. Dilema dia jawab Pak. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Pak Max. Pak Max. Pak Max, silakan Pak. Gentleman aja Pak. Nah, kalau dia tidak bisa jawab, belum jawab. Gak bisa Pak. Dia nggak bisa jawab Pak. Udah. Kita anggap saja homework. Iya betul. Ya sudah. Ya mohon maaf Pak Max, saya turunkan dulu ya. Udah turunkan aja Pak. Dia lagi. Kan aneh Pak. Pak Lidara tanya itu sederhana. Sesuai dengan pembacaan daripada si Nandar, si Tonggos, bahwa dia katakan Isa alaihi salam itu menikah dan punya anak. Iya apa tidak aja dia susah menjawabnya Pak. Ini kan aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Kalau menurut saya begini, narik ke Yesus gitu loh. Kalau menurut saya begini Pak Lobo, menurut saya begini ya. Mereka ini kadang-kadang ya rela mengenyampingkan kitab mereka sendiri untuk mencari pembenaran di kitab orang lain. Paham ya? Ya. Menyampingkan kitab mereka begitu. Walaupun sebenarnya dalam kitab mereka itu tidak seperti itu kan. Artinya ya betul. Kata kasarnya menista kitab mereka sendirilah. Nah, mereka rela lakukan itu, tetapi dengan cara menutup-nutupi, membodohi diri sendiri, Pak. Ya, artinya betul. Menyerang bolehlah, tapi janganlah membabi buta. Akhirnya kena terpercik ke muka sendiri, kan gitu. Mantap. Sebelum lanjut, saya mau sambut dulu nih
Aduh, Bu Sofi, Bu Sofi. Bu Sofi. Bu Sofi, silakan Bu Sofi komentarnya. Bu Sofi silakan. Si Tonggos Nandar. Ini headset siapa ya bunyinya dengung-dengung ya? Pak Lobo nih kayaknya nih. Saya ya? Pak. Iya Pak, ngangkuk Pak. Biru nih ya. Pak Christian Tanggul sebentar ya Pak. Saya sambut dulu Bu Sofiatul nih karena dia sibuk sekali kayaknya nih. Habis ini mungkin dia langsung turun. Kok lagi on air ini Pak Lidara, tadi kok dengar-dengar lagi di jalan Iya saya. Pak, lagi live nih dari jam 10 nih udah 3 jam malah. Oh ya? Iya. Mau nyanyiin bom-bom, mau nyanyiin bom-bom. Pak Lidara. Iya, nyanyi ini laki-laki boyok kuat ya. Mantap. Tulang belakang tangguh. Iya, kan keluarnya dari tulang punggung, Bu. Masuknya ke tulang dada. Iya, betul. Aduh, jadi ampun nggak dah. capek. Silakan Bu Sofiatul. Sudah tahu temanya atau gimana? Ya, temanya tentang Yesus menikah ya. Iya betul Bu, Ya. betul sekali Bu. Silakan. Kita bongkar otak-otak sampah mereka Bu. Ya, jadi sebenarnya kan mereka ini kan tidak bisa mendapatkan satu hal pun yang buruk dari kehidupan Yesus. Jadi kalau kita compare, kita bongkar hadis di zaman internet ini, kita baru tahu. Oh, saya juga baru tahu itu Pak. Saya baru tahu di zaman internet ini loh. Nikah Gitu dengan ya, anak usia 6 sama. tahun. Ya, tadi kalau dikatakan tidak benar, itu karena begini Pak. Muslim selama ribuan tahun ya, ratusan tahun tidak pernah malu dengan nabinya menikahi Aisyah. Makanya di dalam fatwa-fatwa, kalau kita lihat di Timur Tengah, itu fatwanya memang boleh menikahi anak umur berapapun, tetapi menggaulinya ketika anak ini sanggup dan siap. Dan mereka nggak malu dengan hadis Nabi ini. Yang malu ini kan muslim-muslim modern, yang terus-menerus kita siarkan di YouTube ini, mereka mulai, kok gitu ya, gitu kan? Padahal kalau selama ratusan tahun ini hadis sahih, nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes tentang hadis ini. Karena buat mereka itu bukan sesuatu yang memalukan pada waktu mereka menulis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ini. Itu wajar. Bahkan ada fatwanya kok boleh menikahi anak kecil. Di dalam surah 65 ayat 6 pun boleh menceraikan anak yang belum bermenstruasi. Dan itu ada fatwanya. Ada fatwanya. Ya, betul Bu. Iya Bu. Nggak pernah betul, protes Bu. dari dulu Bu. Dulu Makanya bahkan mereka dulu berdalil begini Bu. Kenapa mengawini Aisyah yang anak kecil gitu ya? Dengan alasan ya Aisyah cerdas gitu. Bantu dalam hal berdakwah. Banyak yang membuat alasan seperti itu. Bu ya? Iya, dikatakan Aisyah ingatannya bagus, hampir banyak hadis itu dari Aisyah dan Abu Hurairah. Kalau kita lihat memang hadis-hadis rata-rata Aisyah ya kan? Aisyah sebagian besar, Abu Hurairah kan periwayat hadis yang paling banyak mereka tulis. Dan mereka nggak pernah malu. Kalau malu kenapa Syekh Puji dan lain-lain boleh mengawini anak usia 9 tahun. Kemarin dia ngawini anak usia berapa ya? 12 tahun kalau nggak salah. 12 Bu, ya 12 Ya. yang masih sekolah. Kalau hadis itu, Bu. Iya, kalau hadis ini nggak betul, nggak mungkin di Iran, Irak, Afghanistan anak-anak umur 8-9 tahun itu dinikahkan. Itu sampai diliput oleh BBC, jurnalis BBC Inggris, pernikahan di atas 9 tahun. Mereka boleh kok, syekhnya sendiri membolehkan. Saya baca beritanya keluar air mata saya Bu. Di Itulah, Afghanistan aku itu juga meleleh air seperti itu, mata rasanya. Iya, tapi Padahal apa daya gitu. Saya tidak punya Iya. kekuatan politik, saya bukan presiden. Saya tidak bisa Padahal mengambil langkah politik. kita sedih yang dinikahin pun kan dari keyakinan mereka juga kan, tapi kita ikut prihatin, sedih, nangis kita baca berita itu. Ya ampun, kok anak kecil Itu sudah dijual terjadi begitu. di Afghanistan baru-baru ini. Jual Afghanistan, anak kecil kemudian itu. di Iran yang saya lihat sendiri Iya. itu udah dilihat jutaan ya, diliput oleh diterjemahkan oleh satu channel Indonesia, saya lupa, nanti saya lihat lagi. Itu mengerikan. Jadi mereka semacam di KUA-nya, jadi depan kantor tuh mereka melakukan nikah muta'ah. Dan mereka membolehkan anak-anak usia berapapun. Jadi misalnya mereka mau cari, gitu mereka cari yang perawan yang masih kecil.
Terus syekhnya ngomong nggak apa-apa, di usia pokoknya 9 tahun ke atas itu nggak apa-apa, katanya gitu. Anak kecil hati itu saya sampai benar-benar nangis loh. Anak kecil itu sampai iya. nangis loh. Gila nggak? Dan saya Alasannya kan masalah makan, masalah perut, Bu ya. Kalau memang niat mau bantu, ya bantu saja. Kenapa harus dinikahin gitu kan? ya itulah the ugly side of the world ya. Jadi itu adalah yang terjadi di Iran. Ya, dan itu disiarkan di dunia internasional, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Saya melihatnya terjadi di Irak juga, terjadi di Afghanistan, di negara-negara Muslim, dan PBB nggak bisa buat apa-apa. Karena kalau negara itu berbasis syariah Islam, maka PBB tidak bisa ikut campur HAM internasional nggak bisa ngomong. Ya, jadi jangan kita katakan ada HAM internasional. Mereka they don't do nothing about it gitu. Yang mereka nggak bisa lakukan apa-apa. Dan banyak dari organisasi misionaris atau Kristen yang membeli anak-anak ini, mereka bayar tuh, dibeli. Karena mereka dijual di human trafficking, dan itu beberapa diselamatkan. Tapi toh tetap kita tidak bisa menyelamatkan semua, karena itu kan ideologi. Sekarang kalau merupakan satu ideologi, satu bangsa bahwa boleh menikahi anak-anak di bawah umur, itu legal loh, Pak. Itu resmi. Jadi di depan KUA-nya mereka itu boleh tuh berderet-deret. Itu saya sampai nggak percaya loh, sampai I don't believe my eyes untuk melihat berita itu. Itu diliput oleh BBC, British, Inggris. Jadi wartawannya nyamar, ya. Tapi saya nggak tahu, ini kayaknya dia bisa bahasa Arab karena dalam video itu dia berbahasa Arab. Terus dia kasih kamera hidden gitu, kamera yang tersembunyi. Dia bilang saya mau menikah nih, gini-gini, nikah muta'ah. Oh ya nggak apa-apa Pak, boleh bayar berapa ya, maharnya sekian. Kalau bisa tuh jangan diperawanin dulu Pak, tapi lewat belakang, coba bayangin. Usia berapa saya bisa peroleh anak kecil? Ya 9 tahun ke atas, it's okay. You cannot do anything about it. Itu legal, itu pemerintah kok. Tidak melanggar hukum kok. Di mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Kita hanya bisa melawan ideologi, harus dilawan dengan ideologi. Satu, itu komentar saya. Kedua, komentar mereka, karena mereka tidak sama sih sebenarnya, mereka tidak bisa di dalam kehidupan Yesus, tidak ada celahnya sama sekali. Karena itu mereka mengada-ngada, oh Yesus mencuri keledai, Yesus begini. Mereka mencoba mendegradasi, menurunkan Yesus. Karena Yesus nggak ada celahnya. Dia nggak pernah berzina, dia nggak mencuri. Mereka mencoba cari-cari, oh ini Yesus bohong nih, katanya mau datang ke perkawinan. Ternyata dia ngomong nggak datang, terus kemudian akhirnya dia berangkat. Jadi mereka mencari-cari Pak sebenarnya. Padahal di dalam Qur'annya sendiri dikatakan Yesus adalah anak yang suci, satu-satunya yang tidak berdosa. Ya, di dalam hadis dikatakan dia tidak disentuh oleh iblis sejak dari lahirnya. Itu beda dengan semua bayi lainnya. Karena Yesus adalah firman-Nya Allah dan Roh Allah itu sendiri. Jadi Muslim sekarang ini mencoba mendiskreditkan karakter Yesus karena mereka nggak bisa cari celah, Pak. Yesus nggak mimpin perang, Yesus tidak melakukan pembunuhan, dia mengajarkan kasih. He live a perfect life, hidupnya sempurna. Kalau boleh dikatakan mereka nggak percaya dia Tuhan, tetapi dia adalah manusia yang better, much more better than anybody else. Kehidupannya jauh lebih sempurna. Kalau dikatakan dia manusia biasa, sekedar nabi, nggak mungkin. Nggak ada nabi yang seperti itu, yang dia hidup dengan tanpa celah, dengan hidup kudus, dengan sempurna, dengan saleh. Dikatakan karena kesalehannya doanya selalu didengar. Ya, dan bukti bahwa dia bukan manusia biasa lah, dia satu-satunya dibangkitkan Allah daripada antara orang mati. Kita semua nanti bakal jadi busuk, jadi cacing. Dan semua nabi juga mati, kecuali Yesus Kristus. Nah, itu karena itu apologet Muslim itu berusaha mencari-cari apa sih yang bisa mereka buat untuk menjelek-jelekkan Yesus ini. Padahal itu nggak ada di dalam Quran mereka. Dengan cara nyerang babi buta, Bu. Iya. Iya, dengan cara mengulung-ulung sampah, Bu Sofia. Iya. Jadi makanya tadi saya kan sudah membantah semua itu dengan literatur dan bukti sejarah, Bu, bahwa Injil daripada the Gospel of Jesus Wife itu ternyata palsu, Bu. Ya, itu dibuktikan sendiri di CNN di tahun 2020 kemarin sudah disebarluaskan bahwa itu adalah penipuan dari seorang
yang bernama Fritz, kemudian disebarluaskan. Ternyata Fritz ini adalah pembuat film porno. Istrinya pun dijadikan pemain di dalam film porno yang dia buat. Kemudian ketika kesulitan uang, dia punya papirus lama, papirus yang tua, yang dari Mesir. Nah, dia cetaklah seolah-olah ini Injil ditemukan. Cuma sepotong saja. Kemudian Pak, oleh pemungut sampah ini dibesar-besarkan, Pak, Bu. Jadi itulah begitu. Silakan yang lain. Pak Lidara, ini Ya. menarik sekali di live chat ya, saya baca di situ. Ada dua nih ya. Mereka berusaha menjelaskan titik-titik ya, dalam arti kotoran lah ya, titik-titik ya. Ya, sampahnya menjadi itu. emas. Iya, Berusaha, iya. ya kan? Nah, di pihak dia menyerang pihak kita terbalik, ya. Emas itu dia berusaha untuk menjadikan sampah, kotoran, ya, terbalik kan? Iya, betul. Luar Iya. biasa juga nih yang live chat nulis seperti ini nih ya. Iya, Tapi ya janganlah disebut P ya. Kita bilang kotoran aja dah. Iya. Ya, jadi begitu ya. Tadi karena Bu Sofyatul yang paling jelas di sini si Tonggos Nandar ini mengatakan di dalam Al-Qur'annya itu Isa alaihissalam itu menikah, punya anak. Makanya saya tanya tadi kepada Pak Maximilian, kemudian dia Muslim, apakah benar ada di dalam Al-Qur'an itu bahwa Isa alaihissalam itu menikah? Begitu loh. Apakah itu bukan menistakan agamanya sendiri? Tapi dia sendiri tidak bisa jawab. Karena kalau dia jawab salah, nggak dijawab lebih salah lagi. Begitu Pak Bu Sofyatul. Ya, untuk itu sementara kita ke Pak siapa tadi? Pak Christian Tangguh dulu. Silakan Pak Christian Tangguh. Ya, saya turunkan aja nggak apa-apa Pak Rey. Naikkan sisi mic. Nggak apa-apa. Oh gitu. Ya soalnya mengenai aja ditanya, yang Nandar itu, saya tadi ada kasih yang buku yang dari ini Pak, yang tadi saya kirim di private chat. Itu terbantahkan dengan itu Pak. Iya, itu terbantahkan. Saya ada kok linknya, literasinya ada. Oh, di live chat ada ya? Iya, tadi kan sudah saya kirim ya. Itu terbantahkan Pak. Semua yang ditujukan sama Nandar itu dan CS itu terbantahkan dengan yang di itu yang saya kirim tadi. Nah, nggak apa-apa, saya diturunkan, naikkan aja Pak Meg itu Pak, nggak apa-apa. Amin. Ya, terima kasih Pak Christian Tangguh. Saya buka nanti ya di live chatnya, di private chat. Silakan sementara itu Pak Sor, silakan Pak Sor. Ya, salam. Pak Sor, silakan. Shalom. Iya, saya bingung memang melihat orang Muslim ini. Yang satu si Nandar menambah-nambahi Qur'annya, ya kan? Isa katanya menikah, padahal di ayatnya nggak ada Isa menikah. Yang satu lagi Max tidak menerima hadisnya gitu. Ya kan? Dia tidak menerima bahwa Mr. M ini menikahi anak kecil. Padahal ustadz mereka yang sudah lalang buana, yang sudah terkenal lah ibaratnya, yang sudah tua, mengatakan dan mengakui bahwa Mr. M ini memang benar menikahi anak kecil. Inilah dua tipe Muslim yang kalau saya lihat aneh gitu. Mereka saja tidak jujur dengan kitabnya tentang sumber-sumber Islamnya. Apalagi bukan tidak jujur, malu. Iya Pak, apalagi dia membahas Alkitab tentang Tuhan Yesus, ya kan? Mereka sendiri saja tidak jujur loh. Apalagi dia membahas Alkitab, membahas Tuhan Yesus, membahas ya kekristenan lah. Makanya mereka sering mengutip Injil sampah itu kan? Injil apa itu apokrif yang sudah dibilang nggak dipakai dalam kekristenan. Sampah dibuang sudah sampah. Iya, itu yang saya bingungnya melihat tipikal Muslim ini. Kitab mereka saja, mereka tidak jujur, tidak akui gitu. Apalagi kitab orang lain, ya kan?
Ya buat yang di live chat itu ya lihat saja kelakuan mereka ini. Sumber mereka saja pun mereka tidak jujur, apalagi mengutip sumber kitab orang lain kan gitu. Dan yang saya apa namanya ya, yang saya salutnya dengan Pak Max ini, dia berani loh membilang bahwa orang yang menikahi anak kecil ini sudah tidak layak. Berarti asumsinya dia sudah ibaratnya gini, kalau Mr. M ini benar itu mengakui menikahi anak kecil yang berusia 6 tahun tadi, si Max ini sudah menghina, ya kan? Karena dibilangnya sudah tidak layak gitu. Dia tergolong kafir lah. Pak Sor, saya jawab langsung ya. Dia tergolong kafir, Pak Max. Bagaimana Pak Max? Sebentar Pak Max, sebentar gantian. Harus saya ajarin dulu. Perlu bahasa Pak Max sudah seperti itu tadi. Bahasa Pak Max sudah seperti itu dengan menggunakan dalil An-Nur. Nggak apa-apa, silakan Pak Sor. Iya, yang saya bingungnya itulah keluar dari kata Pak Max bahwa orang yang menikahi anak kecil itu sudah tidak layak. Jadi bagaimana dengan tanggapan ustadz yang sudah mengatakan Mr. M ini sudah menikahi anak kecil? Nah, mau Pak Max bilang ustadz itu sesat atau kafir atau bagaimana? Ya kan? Karena mereka sendiri Muslim, kan mereka ustadz loh. Bagaimana Pak Max? Ustadznya yang tidak layak atau yang menikah itu yang tidak layak? Bagaimana Pak Max? Jawab atau gimana? Ya, itu saja Pak Max, sudah. Boleh. Silakan. Ya. Oke, silakan Pak Max. Menjawab ya Pak Sor. Ya. Jadi begini Pak Sor ya. Tadi kan saya bilang, makanya sebenarnya saya sudah buat dan yang ini betul-betul saya sudah riset, ya kan, mengenai pernikahan Nabi ini. Dan waktu itu di channelnya saya sama Pak Pak Edis, ya kan, si Bang Edis di channelnya Aditya saya sudah bahas. Itu saya udah percepat 20 menit masih agak kurang. Jadi memang agak panjang. Kalau misalkan mau saya bisa kasih makalahnya ke Bapak mengenai ini ya. Kita sudah tahu Pak Mek. Kita sudah dengar alasan Pak Mek tadi. Kalau sudah tahu coba gimana menggunakan, Pak? Silakan gimana coba. Pak Mek kan tadi menggunakan surat An-Nur bahwa itu bujang atau bagaimana ya? Ada 5 Oke, tahu. Kemudian banyak kata Pak Mek. Itu kan tidak ada kaitan. Sedangkan begini Pak Mek ya. Kok tidak ada kaitan? Ini kan menurut Pak Mek ada dikatakan di situ umur. Kan nggak ada. Di mana menurut umur? Ada nggak di situ ditulis umur 6 tahun? Nggak ada kan? Nggak ada. Maksudnya gimana? Nggak ada. Umur 6 tahun gimana? Aduh, maksud. Jadi begini Pak Mek ya. Maksudnya gimana nih? Oke, Pak Mek kan menggunakan dalil-dalil itu. Tapi nggak paham. Lah, nggak paham kan? Sekarang ada nggak di situ dikatakan bahwa dewasa hendaknya itu berpatokan umur 6 tahun? Di Al-Quran apa di sesuai hadis nih? Yang di An-Nur tadi kata Pak Mek atau di hadis ada nggak di situ dikatakan? Kan nggak ada. Kalau nggak ada berarti Pak Mek dari mana dapatnya? Kan Pak Mek kan juga berasumsi. Berasumsi makanya. Kecuali sekarang begini Pak Mek. Begini Pak Mek. 10 menit deh. Segini Pak Mek. Saya kelamaan. Argumentasi Pak Mek saya sudah paham. Sekarang saya ingin sedikit ya. Saya ingin sedikit begini Pak Mek. Banyak yang juga mengaku. Ya, sebentar. 1 menit. Ya. Saya cukup 2 menit. Kelamaan. Sebentar. Kelamaan 9 menit. Pak Lobo, saya perlu 2 menit Pak Lobo. Lanjut Pak. Lanjut. 5 menit nggak apa-apa. Lanjut. Ini kalau teman-teman Kristiani kadang-kadang kayak semacam ketakutan loh, beneran loh. Anda kalau masuk ke channel Anda akan lebih tahu. Diam dulu. Diam. Anda takut malu ya. Sekarang begini Pak Mek. Ya. Sekarang begini. Sebentar. Ya. Sekarang begini. Kalau Anda berpendapat seperti itu, sebentar dulu. Anda dengar dulu. Saya bukan masalah tidak percaya atau percaya sama Anda, bukan masalah itu. Ya. Karena
ada yang lain juga mengatakan, yang ilmunya yang lebih tinggi malahan dan disanjung-sanjung, mereka mengakui bahwa itu betul umur sekian. Wajar dong kalau kami ragu, wajar dong kalau kami lebih percaya pada hadis yang penulisannya jauh daripada risetnya Pak Max sekarang ini, yang bukan saksi hidup, yang hidup sudah ribuan tahun, ya. Sedangkan mereka yang menulis itu 200 tahun setelah Mr. M meninggal. Wajar dong kami lebih percaya pada itu. Itu yang pertama. Ya. Pak, yang saya sampaikan pun itu adalah takut ya. Pak Bek menggunakan riset berdasarkan apa? Berdasarkan riset apa? Mereka juga menggunakan apa? Hadis-hadisnya. Nah, sekarang gini Pak Mek, kalau menyebutkan itu silakan Pak Mek argumentasi sama Ustadz Pak Mek dong. Tuh udah sebagian saya sudah di grup-grup saya dengan orang-orang NU, Pak Mek, mereka NU. berpendapat begini Pak Mek. Ada yang mengakui begini dengan alasan apa? Mengawini anak kecil karena Aisyah itu daya ingatnya bagus. Tahu. Ya kan? Jadi Pak Mek mau bantah apa lagi? Kalau Pak Mek mau bantah berarti itu argumentasi Pak Mek pribadi. Gini jawaban saya nih. Pak Mek tidak bisa, Pak Mek. Kami sudah paham apa kata Pak Mek. Kami sudah paham apa kata Pak Mek, ya. Cuma Pak Mek jangan maksakan. Kalau mau ngomong kayaknya nggak boleh, kayak takut ya. Takut dari mana? Pak Mek malu ya mengakui. Begini. Kenapa Pak Mek malu mengakui? Kenapa Pak Mek malu mengakui? Karena Pak Mek tahu itu salah. Sehingga Pak Mek malu mengakui. Malu lah. Malu ya. Kasihan deh lo. Nah, kalau dikasih akal, Anda kembalikan logis enggak seorang panutan mengawini anak kecil? Itu yang Pak Mek pertanyakan. Yang saya pertanyakan justru lebih malu nggak ada seorang nabi melakukan incest dalam perjanjian lama. Dan berarti itu mengajukan mulai. Yang mana? Sebentar Pak Mordeka, sebentar. Yang mana? Nggak ada. Berarti Pak Mek. Mulai. Saya mau jawab. Boleh nggak saya mau jawab? Bu Sofi ya teman-teman yang lain ini biar Bu Sofi, silakan Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Nih Bu Sofi ya. Sebentar, itu ada di perjanjian lama, ya, ada di perjanjian lama. Saya bacakan ya. Sebentar. Nah ini. Tahu itu bukan nabi Pak dulu. Itu kami tahu. Setelah Nuh. Itu kami bukan nabi. Sekarang manusia itu berapa orang Pak Mek? Manusia berapa orang? Gitu Pak. Ya, silakan Bu Sofiatul, Pak Mordeka sebentar. Silakan Bu Sofiatul, silakan. Yang pertama, Pak Max, ya, Alkitab itu bukan buku kitab yang diturunkan dari surga. Taurat itu tidak diturunkan dari langit ketujuh ke langit pertama. Itu, Bu Sofi, saya jawab. Bu Sofi. Kalau benar saya jawab. Saya jawab. Ada di Alkitab. Saya jawab. Ada di Alkitab. Berarti menunjukkan kebolehannya dong ya. Turunin Pak Mek dulu ke bawah. Turunin Pak Mek dulu. Paling darah. Biar Pak Ibu Sofi bisa jawab. Bapak boleh menceraikan anak kecil yang belum menstruasi. Ya, kita nanti akan baca surah 65 ayat 4. Pak Lidara tolong siapkan surah 6. Loh, kok malah lari? Diturunin ke bawah. Surah 65 ayat 4. Ke bawah. Dia suka motong. Turunin ke bawah dulu. Nanti dipotong-potong. Silakan surah berapa, Bu? Surah 65 ayat 4 menikahi anak kecil. Nanti kita lihat tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibn Abbas, Al-Qurtubi. Ya, kita lihat semua bahwa di dalam Islam legal. Saya cari fatwanya sebentar. Surah berapa Bu tadi Bu? Surah berapa? 65 At-Talaq ayat 4. Ya, oke, siap. Saya jawab ya. Alkitab kita itu ada di kitab Taurat ya, di mana Lot dikatakan dia dibuat mabuk ya, kemudian anak perempuannya pada waktu itu mengawininya dan menghasilkan Bani Moab dan Bani Amon pada waktu itu. Itu bukanlah perintah Tuhan, Pak. Ya, tidak ada perintah Tuhan kawinilah anak perempuanmu, nggak ada. Ya, yang pertama. Dan kitab Taurat itu bukan kitab yang diturunkan dari langit ketujuh ke langit pertama, kemudian didiktekan secara bertahap sama Jibril kepada Musa.
Enggak, Pak. Itu tulisan bersejarah. Apa yang terjadi pada waktu itu setelah Sodom dan Gomora dihancurkan. Ya, itu gampang banget jawabnya. Dan Lot itu bukan nabi, Pak. Ya, Lot itu keponakannya Abraham. Dia bukan nabi, dia bukan imam, dia bukan siapa-siapa. Ya, di dalam Alkitab. Jadi Bapak salah kaprah. Sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Yahudi tidak pernah menyebut mereka nabi. Mereka mempunyai karunia kenabian betul. Tetapi orang Yahudi menyebut mereka bapak-bapak leluhur yang disebut dengan para patriark. Jadi orang Yahudi kalau menyebut bapak-bapak patriark itu adalah Abraham, Ishak, dan Yakub yang kuburannya sekarang ada di Hebron. Ya, di Gua Makpelah yang ada di Hebron. Nah, sekarang kita lihat pernikahan anak kecil di dalam Quran. Surah 65 ayat 4. Boleh dibacakan? Ya, saya bacakan ya, Bu. Oke, surat 65 ayat 4. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi dalam kurung menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu ya dalam kurung tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula dalam kurung ya perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadi kemudahan baginya dalam semua urusannya. Silakan. Oke, saya jelaskan. Ini adalah ketentuan talak, menceraikan perempuan yang tidak mendapatkan haid atau belum menstruasi, harus ditunggu 3 bulan. Baik untuk yang dikatakan di sini menopause, tidak lagi haid, ataupun belum mendapatkan menstruasi, artinya anak-anak, ya. Mereka harus ditunggu 3 bulan kalau mereka ditalak cerai. Kita lihat tafsir Al-Jalalain. Adapun bagi wanita kalian membaca alai atau alai dalam kedua hal tersebut tidak lagi mengharapkan haid. Jika kalian ragu-ragu tentang waktu tunggu mereka, maka waktu tunggu yang ditentukan mereka adalah 3 bulan. Begitu juga dengan bagi mereka yang belum menstruasi karena usia mereka masih muda. Masa berlaku juga 3 bulan. Sekarang kita baca tafsir Ibn Abbas. Nanti kita carikan fatwanya menikahi anak kecil ya. Iya. Silakan Bu, lanjut. Ini ada tafsir Ibn Abbas. Dan bagi wanita-wanitamu dalam kurung yang putus asa karena usia tua, jika kamu ragu tentang masa tunggu mereka setelah diceraikan, masa idah atau setelah cerai nggak boleh langsung kawin. Supaya nunggu nih hamil apa enggak. Gitu ya. Mereka masa idahnya 3 bulan. Gimana pria lain bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan masa tunggu bagi yang belum menstruasi karena terlalu muda? Kemudian nabimu menjawab apa, Pak? Karena masih muda, masa tunggunya 3 bulan. Laki-laki lain bertanya, berapa masa tunggu bagi wanita yang sedang hamil itu? Dalam kurung bagi orang yang memiliki anak, yaitu bagi orang yang sedang hamil, dalam kurung menstruasi mereka, masa tunggu mereka sampai mereka melahirkan beban mereka, anak mereka, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, tentang apa yang diperintahkan kepadanya, dia memudahkan jalannya, dia memudahkan urusannya, dan kadang juga ini artinya, dia akan membantunya untuk beribadah kepadanya dengan baik. Jadi semua tafsir menyatakan, ya, baik itu wanita yang menstruasi maupun anak-anak yang kamu nikahi, kalau kamu ceraikan, walaupun dia tuh belum mendapatkan menstruasi, tetap kamu harus masa idahnya tunggu 3 bulan. Jadi ini dah hukum mengenai perceraian di dalam anak. Kalau anak-anak belum menstruasi bisa diceraikan, lah kawinnya umur berapa itu kira-kira? Menstruasi seingat saya usia 12 tahun. Itu rata-rata. Ada yang mendapatkan ketika umur 9 tahun, but actually secara biologi menurut kedokteran time clock-nya adalah 12 tahun. Pada umumnya, Pak, Bu, pada umumnya. Pada umumnya, ya. Nah, itu adalah hukum mengenai menikahi anak kecil ya. Kalau nanti kita lihat hadisnya itu banyak sekali. Ini orang Kristen harus pandai ya, tahu menjawab hal ini ya. Surah 65 ayat 4 ini. Ya. Jadi Pak Max-nya tadi saya naikkan. Ya, terus dia keluar, kabur, lari. Jadi Bu Sofiatul, ya, jadi dia jelas sudah tidak bisa menjawab. Tadi pertanyaan saya juga berkenan dengan topik ini. Si Nandar kan mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'annya itu nyata bahwa Isa alaihissalam itu menikah dan punya anak. Makanya saya tanya dia, ada enggak? Dia lari ke sana, saya belum baca, saya harus ini, harus itu, muter kemana-mana.
jawabannya cuma iya atau tidak, tapi dia muternya kemana-mana. Itulah Bu. Ya, ya tadi katanya si Max mau hatuha, nantang saya. Lah kok belum apa-apa kabur hanya dengan sepatah kata saja. Iya, saya cari nggak ada. Tadi saya naikkan, dia dengar Bu Sofiatul lagi maparin itu, lari dia keluar. Ya, jadi jelas ya bahwa iman mereka itu memang goyah, ya rapuh sekali. Ya, oke. Kita sapa dulu Miss Hadasa, dari tadi terpental nih Miss Hadasa. Silakan Miss Hadasa. Iya, Lidara. Luar biasa ya. Jadi tadi itu Pak Max itu salah satu gambaran dari rasa malu yang mereka tanggung kalau saya bilang. Suaranya kecil Bu, didekatkan lagi Bu. Nah, suaranya kecil. Bu. Saya tambahin dulu ya. Iya, silakan. Oke, ini udah lebih baik. Ya, udah Bu, silakan. Padahal mic saya udah setelannya udah full ini. Oh, saya takutnya kedengaran suara motor. Suka ada moge di sini lewat. Oke, udah kedengaran. Ya. Silakan lanjut Bu. Iya, jadi saya kalau ada mobil lewat dijual aja Bu. Ulah saya.